Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembahasan series WandaVision. Kita akan membahas dan mengobrol santai ke depannya tentang, kali ini kita akan membahas episode 4 WandaVision yang kali ini menariknya sudah bukan sitcom lagi, sudah bukan mengambil latar di realitas dari Wanda. Di awal episode saja kita sudah diperlihatkan sangat shock, sangat plot twist, karena Monica Rambeau ternyata juga adalah orang yang terkena snap oleh Thanos kan di film Avengers Infinity War, dan dia lenyap ketika sedang menjaga ibunya Maria Rambeau yang teman Carol Danvers itu, temannya Captain Marvel yang muncul di film Captain Marvel, sedang sakit. Kemudian kita ditunjukkan bagaimana kacaunya situasi panggil dengan blip ketika Hulk snap lagi, dia mengembalikan orang-orang. Diperlihatkan juga di sini bagaimana kacaunya dunia. Dan ternyata bagi orang-orang yang terkena snap, yang baru balik dari snap atau blip, mereka itu hanya seperti merasa tertidur sebentar. Tapi dari Monica Rambeau ini, kita bisa lihat dia seperti bermimpi masa lalunya dengan Carol Danvers. Ada percakapan yang menjinggung atau menyebutkan, yang dimana itu sempat dikatakan Captain Marvel kan di film Captain Marvel. Akhirnya setelah sekian lama kita menunggu, diperlihatkan markas dari SWORD. Tapi karena SHIELD sudah bubar di Captain America Winter Soldier, jadinya mungkin SWORD juga dipercayakan oleh pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang ada di dalam bumi juga, yang di bumi, bukan hanya berasal dari luar bumi. Makanya mereka terlibat di masalah yang ditimbulkan atau kejadian aneh yang ditimbulkan oleh Wanda. Mereka nantinya akan bekerja sama dengan tentara dan juga FBI, yang dimana FBI kan mengutus Jimmy Woo yang kita tahu dari film Ant-Man, yang dimana dia pernah ditugaskan untuk menjaga Ant-Man selama dia masih menjadi tahanan rumah kan. Dan juga yang menarik di sini adalah ternyata SWORD itu sudah ada sejak dulu, bukan merupakan organisasi baru lagi. Ternyata sudah ada bahkan sejak lebih dari 5 tahun yang lalu bahkan, atau mungkin lebih, karena terlihat juga Monica Rambeau ini sudah bekerja di SWORD. Dan bisa jadi SWORD terbentuk mungkin setelah peristiwa di Winter Soldier, mungkin tahun 2014 berarti. Dan kalau dihitung-hitung sekarang kan di MCU kan, atau di WandaVision mengambil latar 2023, berarti sudah sekitaran hampir 10 tahun SWORD ini terbentuk kan. Jadi ternyata SWORD ini bukan organisasi baru lagi, bahkan mungkin terbentuk diam-diam sebelum Avengers terbentuk. Entahlah, hanya waktu yang bisa menjawab. Hanya juga film-film dan juga seri-series dari MCU yang bisa menjawab itu sih. Dan ternyata Maria Proton Rambeau, dia merupakan salah satu orang penting, atau bahkan bisa dibilang sebagai seorang pendiri dari SWORD. Jadi dia salah satu orang yang menginisiasi SWORD, yang kemungkinan juga bersama juga dengan Captain Marvel atau Carol Danvers. Atau mungkin Carol Danvers di sini hanya seperti seorang inisiator atau seseorang yang memberikan ide. Karena mungkin menurut dia, bumi sangat tidak aman jika tidak ada organisasi yang melindungi bumi dari ancaman luar angkasa. Itu hanya dugaan saya, namun kemungkinan besar benar. Dan seperti dugaan di bahasan kita sebelumnya, di episode-episode sebelumnya, orang yang berada di realitas atau pocket dimension dari Wanda ternyata memang adalah orang asli atau manusia asli yang dipindah dari realitas asli. Jadi mereka juga punya nama masing-masing yang diidentifikasi ketika Darcy Lewis yang dari film Thor Dark World dan juga film Thor yang 2011, dia mengidentifikasi bersama juga dengan Jimmy Woo. Mereka itu ternyata memang adalah orang asli, namun mereka di dalam sitcom dari Wanda memerankan karakter yang berbeda.
Jadi ini mungkin seperti manipulasi pikiran, atau mungkin cuci otak, atau mungkin manipulasi otak yang digunakan oleh Wanda menggunakan sihirnya sehingga mereka berperan sebagai karakter di sebuah sitkom. Kemungkinan besar ini memang begitu. Dan ya, seperti dugaan kita lagi Wanda berarti memang memanipulasi seluruh wilayah dari Westview, kota yang dia manipulasi ini. Pantasan saja ketika Vision, kalian bisa lihat di akhir episode ini, ketika Vision ingin mengajak Wanda kan keluar dari kota, Wanda tidak mau. Dia hanya berdalih, ini rumah kita. Berarti kan di luarnya kan memang ada barrier, terbatas kan pergerakan mereka. Jadi ya memang betul ternyata Wanda memanipulasi satu wilayah. Bukan seperti pocket dimension berarti. Dia seperti memang betul-betul memanipulasi satu wilayah kota Westview. Dan yang uniknya itu ada seorang polisi yang kita diperlihatkan kepada kita, yang dia bilang dia dari Eastview. Ternyata dia bilang bahwa Westview ini tidak pernah ada. Kota Westview tidak pernah ada. Jadi ini agak sedikit menimbulkan sebuah pertanyaan penting. Apakah itu benar atau mereka hanya lupa ingatan atau dimanipulasi mungkin oleh Wanda? Mereka bahkan hanya mengira yang membuat hal ini bukan Wanda. Makanya Jimmy Woo sempat bertanyakan melalui radio, "Wanda, siapa yang melakukan ini kepadamu?" Padahal seperti yang dikatakan oleh Monica Rambeau ketika dia baru dilempar oleh Wanda dari realitas itu, bahwa Wanda yang melakukan semua ini. Wanda memang betul-betul sudah menjadi jahat. Yang ada kemungkinan Wanda memanipulasi kota Westview ini terjadi sesaat setelah pertarungan akhir di Avengers Endgame. Apa yang membuat Wanda menjadi seperti ini? Masih itu yang menjadi pertanyaannya, dan kemungkinan besar tebakan kami, hal ini atau peristiwa yang disebabkan oleh Wanda ini dikontrol atau disuruh atau mungkin dipicu oleh karakter Dottie. Yap, mungkin kalian semua sempat menyadari ada yang aneh dengan Dottie, di mana dia seperti bertingkah laku aneh ketika peristiwa Wanda dengan dia berbicara itu, dan juga terdengar suara Jimmy Woo dari radio, dan kita melihat seperti aneh ini Dottie, sama seperti Agatha Harkness atau Agnes di sini karakternya kan. Mungkin banyak yang sudah memprediksi bahwa Agnes atau Agatha Harkness yang menjadi penyebab ini. Namun kami beranggapan beda, yaitu kemungkinan ini dia adalah Dottie. Dan juga yang sama seperti banyak fans perkirakan, bahwa kemungkinan besar karakter Dottie ini adalah Clea, adalah penguasa dari Dark Dimension. Merupakan, kalau tidak salah, merupakan anak dari Dormammu yang akhirnya punya hubungan tertentu dengan Doctor Strange. Jadi ini menarik karena pasti dengan jika dia benar-benar adalah seorang Clea, peluang Doctor Strange untuk masuk ke cerita WandaVision akan sangat amat besar, dan akan sangat amat besar pengaruhnya untuk terhubung film Doctor Strange yang kedua, yaitu Doctor Strange Multiverse of Madness. Dan ternyata Monica Rambeau di sini tidak sengaja terhisap. Karena kan mungkin semua mengira dia memang sengaja untuk menyusupkan. Ternyata dia sama sekali tidak sengaja terhisap karena menyentuh barrier atau energi field, atau mungkin medan energi dari shieldnya Wanda itu yang menghalangi Westview dengan dunia luar. Dia tidak sengaja. Jadi ya, mungkin karena itulah mungkin Monica Rambeau pikirannya kan terpengaruh sampai akhirnya dia merasa dia adalah seorang karakter di sitkom yang bernama Geraldine, tetangga dari Wanda dan Vision. Berulang kali juga SWORD, FBI dan juga tentara mengirimkan drone ke kota Westview, yang dimana para drone itu kan seringkali langsung saja hilang ketika memasuki barrier atau menembus medan energi yang menghalangi Westview. Bisa jadi, sangat bisa jadi, salah satu helikopter yang ditemukan oleh Wanda yang dimana semuanya hitam putih, hanya helikopter itu yang berwarna, memang bisa jadi itu adalah helikopter milik SWORD, yang dimana sempat dijelaskan di sini itu adalah helikopter yang modelnya diperbarui menjadi lebih lama, menyesuaikan tahun dimana setting dari sitkom WandaVision.
sitkom ya yang dibuat oleh Wanda di realitas itu. Hal ini juga terjadi dengan agen SWORD mungkin yang diutus untuk menyusup, menggali terowongan atau selokan yang akhirnya tembus juga. Namun kan pertama dia menggunakan baju hazmat atau baju APD. Kemungkinan ketika tembus, ketika masuk ke realitas Wanda, dia kemudian bajunya menjadi baju petani lebah. Jadi itu yang cukup unik dan sangat menarik. Ternyata memang dia agen SWORD, namun bedanya dia memang bukan pakai, sejak awal dia tidak memakai baju lebah, tapi terubah sendiri. Bajunya keubah sendiri ketika dia menembus energi field yang menghalangi pembatas antara realitas asli dan juga realitas yang dibuat oleh Wanda. Dan ternyata orang yang menonton sitkom WandaVision yang diperlihatkan di episode 1, di ending episode 1 adalah Darcy Lewis selama ini ya. Sepertinya mungkin mulai episode 4 ini sudah tidak ada lagi iklan, karena sepertinya ini sudah tidak akan fokus lagi ke sitkom yang dibuat oleh Wanda. Jadi mungkin iklan yang sepertinya reference ke Easter egg yang berhubungan dengan Wanda seperti Stark Industries, Baron von Strucker, atau mungkin Hydra, ini sudah akan dihentikan karena juga sudah tidak fokuskan ke sitkom Wanda, melainkan sudah fokus ke main storyline, yaitu memang sekarang kan sudah fokus ke cerita utama dari WandaVision. Dan setelah kita penasaran di episode sebelumnya, Monica langsung hilang begitu saja. Di episode ini akhirnya kita diperlihatkan bagaimana cara Wanda mengusir Monica memakai sihirnya ya. Dan anehnya justru ketika Darcy dan juga Jimmy dan juga banyak orang itu mengamati Wanda melalui TV itu yang pemancar radio, ternyata tidak ditunjukkan ketika dia mengusir Geraldine ataupun Monica Rambeau. Jadi apakah ini memang sengaja diedit oleh Wanda, atau ada seseorang yang berada di balik semua ini yang merupakan penyebab dari terbentuknya realitas ini yang mengatur itu? Kemungkinan besar bukan Wanda sih, karena Wanda kan fokus dia untuk mengeluarkan Geraldine ataupun Monica Rambeau kan. Dan yang sangat menarik di sini ternyata Wanda tidak menggunakan atau tidak memakai sama sekali Mind Stone untuk menghidupkan Vision atau apapun itu. Ternyata dia hanya menggunakan mayat Vision yang terakhir kali kita lihat di Avengers Infinity War setelah Thanos mengambil Mind Stone dari dahi Vision yang membuatnya menjadi mayat. Ternyata Wanda menggunakan itu, dan sepertinya dengan sihir Wanda ini dia membuat Vision punya kesadaran lagi. Sepertinya karena kan Wanda kan punya kekuatan Mind Stone, jadi sepertinya dia bisa memicu kesadaran dari Vision. Makanya Vision ini seperti punya kesadaran yang khusus, seperti punya kesadaran yang berbeda dengan karakter-karakter sitkom lain kan di WandaVision ini kan. Dan yang mungkin menjadi fokus pembahasan kali ini adalah bagaimana Wanda terlihat kaget dia bisa menggunakan sihirnya ke Geraldine. Jadi ini agak aneh sih, karena kan Wanda yang membuat realitas ini harusnya kan dia bisa leluasa untuk mengatur dan juga memakai sihir. Dan entah kenapa dia agak kaget ketika dia bisa menggunakan sihir untuk mengusir Monica Rambeau. Jadi ini yang bisa mungkin bukti kuat ataupun mungkin menegaskan lebih kalau sebenarnya Wanda memang didorong ataupun dikendalikan oleh seseorang yang jahat pastinya, yang kemungkinan besar antara Dottie atau mungkin Clea namanya, ataupun Agatha Harkness atau Agnes, ataupun Dormammu atau musuh dari Doctor Strange yang lain. Yang kemungkinan besar juga orang di luar juga berprediksi bahwa Mephisto, seorang yang berkuasa di neraka, juga menjadi dalang di balik semua ini. Namun kita akan tunggu itu jawabannya di episode selanjutnya di minggu depan. Kita akan bertemu lagi, dan sorry sekali lagi jika video kali ini agak telat karena banyak masalah. Namun pokoknya kita sudah membahas ini panjang lebar, sudah semakin menarik.
Karena untungnya kita juga tidak lagi bermain-main lagi di realitas sitcom dari Wanda, kita langsung menuju main storyline atau cerita utama di mana Wanda telah menjadi jahat dan sepertinya akan dilawan oleh Doctor Strange. Goodbye. Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami kopi melalui Sosiabas. Link di deskripsi. Kami juga punya produk afiliasi partner. Jika kalian tertarik, link juga tertera di deskripsi. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.